Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Kuliaran TV. Karena kuliah tidak mesti formal dan mahal. Di abad ini sudah sering kita temukan berbagai macam jenis transportasi, baik itu transportasi udara, darat, maupun air. Tak jarang pula kita berkunjung ke suatu tempat tanpa menggunakan alat transportasi. Salah satunya yaitu mobil. Mobil adalah transportasi darat yang bisa dibilang cukup kompak digunakan karena fungsinya seperti melindungi dari panas matahari maupun derasnya hujan, apalagi ditambah dengan fitur-fitur keselamatan sebagai penunjang untuk berkendara. Mobil pun terdapat beberapa jenis tipe seperti SUV, MPV, LMPV, crossover, pickup, LCGC, dan masih banyak lagi. Mobil pun didukung dengan mesin silinder dengan berbagai kapasitas cc, di mana pembakaran terjadi di ruang bakar mesin dari pencampuran antara udara, bensin, dan bunga api, lalu menyebabkan piston bergerak naik turun dan disalurkan ke flywheel, kemudian berakhir di roda penggerak. Tetapi tahukah teman-teman bahwa masih ada jenis mesin pembakaran pada mobil selain silinder loh? Yaitu mesin Wankel. Berbeda dengan mesin silinder yang menggunakan piston sebagai komponen utama dalam blok mesin. Mesin Wankel menggunakan rotari pada blok mesinnya. Jika mesin silinder mempunyai piston yang bergerak naik turun, maka mesin Wankel menggunakan rotari yang berputar. Mesin Wankel atau disebut juga mesin rotari adalah mesin pembakaran dalam yang digerakkan oleh tekanan yang dihasilkan oleh pembakaran diubah menjadi gerakan berputar pada rotor yang menggerakkan sumbu. Mesin ini dikembangkan oleh insinyur Jerman Felix Wankel. Dia memulai penelitiannya pada awal tahun 1950-an dan prototipenya yang bisa bekerja pada tahun 1957. Selanjutnya, melisensikan konsepnya pada beberapa perusahaan di seantero dunia untuk memperbaiki konsepnya. Karena mesin Wankel sangat kompak dan ringan, mesin ini banyak digunakan pada berbagai kendaraan dan peralatan, seperti pada mobil balap, Mazda RX-7, Mazda RX-8, pesawat terbang, go-kart, maupun speedboat. Beberapa keunggulan mesin rotari yaitu strukturnya lebih ringkas, menghasilkan tenaga lebih besar ketimbang kapasitas dengan mesin piston, dan getarannya pula lebih rendah. Karena begitu bertenaga, mesin Wankel pernah digunakan pada salah satu pesawat loh. Bisa kita perhatikan bahwa umumnya setiap mesin mempunyai 4 langkah. Langkah pertama adalah langkah hisap, di mana bahan bakar, udara, dan bunga api masuk ke dalam ruang pembakaran. Langkah kedua yaitu kompresi, di mana 3 hal tersebut dimampatkan di dalam ruang bakar. Kemudian langkah ketiga yaitu langkah kerja, di mana mesin menghasilkan tenaga dari hasil kompresi pada langkah kedua dan disalurkan hingga roda penggerak. Dan yang terakhir yakni langkah buang, yaitu proses pembuangan sisa pembakaran. Itulah yang menjadi alasan mengapa mesin mobil yang menggunakan rotari sangatlah cepat, bahkan ukurannya pun lebih kecil dari mesin silinder, sehingga bobot kendaraan pun jadi lebih ringan. Sayangnya, mesin yang amat sempurna dalam urusan tenaga itu terdapat pula banyak kendala. Bayangkan saja jika keempat langkah tersebut memerlukan waktu yang berbeda setiap langkahnya pada mesin silinder. Akan tetapi, pada mesin Wankel, ketiga langkah pertama dilakukan secara bersamaan, jadi tidak perlu membutuhkan waktu jeda. Salah satu kendala yang dihadapi mesin Wankel adalah masalah kadar emisi yang cukup tinggi, efisiensi penggunaan bahan bakar, masalah proses pembakaran yang kurang sempurna, khususnya pada putaran tinggi, dan masalah sil sekat antar ruang yang terkadang tidak berfungsi maksimal. Kadar emisi mesin Wankel terbilang cukup tinggi, karena untuk pelumasan bagian rotor mesin Wankel masih mengandalkan pelumas yang disemprotkan langsung ke ruang mesin atau ke saluran
Inlet di mana pelumasan ini nantinya akan bercampur dengan bensin dan akan ikut terbakar. Seperti diketahui bersama, salah satu alasan mesin 2 tak mulai ditinggalkan produsen motor karena emisi gas buangnya tidak mampu memenuhi standar Euro yang ditetapkan. Selain karena faktor teknologinya yang dianggap sudah mentok, sehingga tidak memungkinkan pengembangan lebih lanjut. Ya, seperti itulah pembahasan mengenai mesin Wankel yang bisa dibilang cukup langka di era sekarang ini. Bahkan, para insinyur pun berlomba-lomba menciptakan mesin emisi ramah lingkungan dan tentunya lebih efisien. Bahkan mobil yang bermesin silinder pun sudah mulai terkikis nih pada zamannya. Semuanya ini perkara lebih ke efisiensi bahan bakar. Maka dari itu, mesin Wankel bisa dibilang sudah langka lagi dan bahkan sudah jarang kita temukan mobil-mobil yang menggunakan mesin Wankel tersebut. Bahkan suatu saat nanti tidak ada lagi kendaraan yang bermotor, melainkan semuanya kendaraannya berlistrik. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya.